Aduh, kakak boleh nggak? Sehingga ada perutku. Ada apa denganmu? Sakit perut ini. Gara-gara apa? Gak tahu. Aku bantu untuk pulang. Sumures. Lihat. Adekku kenapa? Ayo kita masuk dulu. Adekku tadi itu kenapa? Emangnya kamu jumpa dia di mana? Kurang tahu, Kak. Habisnya saya tadi jumpa dia di kampus, dianya udah seperti itu, Kak. Oh, makasih banyak ya udah membantu, udah bawa dia juga pulang. Iya, Kak, sama-sama. Saya pamit pulang ya, Kak. Shalom, Ma. Aku pulang. Kamu udah pulang. Jangan lupa makan sama mandi ya. Mama lagi ngapain sih? Kok dari tadi sibuk banget kuliah? Iya nih, banyak banget pasien mama kan. Karena mereka itu kebanyakan ngidap DBD. Kalau nggak DBD ya diare. Mama juga sampai kewalahan gitu. Ini mah minum, nanti Mama sakit lagi. Kasih ya. Iya, sama-sama, Ma. Aku ke kamar dulu ya, Ma. Oke. Apa ya yang terjadi? Kenapa semua orang mengidap penyakit yang sama? Kalau nggak diare, DBD. Apa aku lihat HP aja ya? Sampah. Ih, Mama. Kenapa belum tidur? Sudah tidur. Iya, ini mau tidur. Selamat malam, Ma. Selamat malam. Dah. Apaan sih? Ngagetin aja. Ya, istirahat. Ya. Aku nggak diajak. Oke, tahu. Sendiri aja, terus sama anak kalian musuhannya, ayo. Kau kira kami anak-anak musuhan? Kan bisa aja sih musuhan. Kenapa orangnya punya masalah suka marah-marah? Ya udah lah ya. Jadi gimana sih Tessa? Katanya dia masuk rumah sakit 3 hari yang lalu. Sakit apa? DBD. Ya kan, sumpah sekarang itu DBD sama diare itu lagi marak banget tau. Kayaknya sih gitu. Mau nggak kalau misalnya pulang kampus nanti kita aja ke dia? Boleh sih, kayaknya dia udah pulang. Setuju sih. Setuju. Aku udah lapar kali nih, ayo jajan kita. Jadi yang gue intinya. Jadilah. Ayo. Mana ya Grace tadi? Kalian telepon. Lama kali dia loh. Udah dari tadi dia ditelepon nggak nyampe. Memang kayak gitu sih Grace. Bentar ya, biar aku cek dia lah. Mana si Grace tadi ya? Sorry guys, telat guys. Sorry. Lama kali bah. Kau bawa kan? Bawa. Oke, aman. Permisi Tessa. Ada Elizabeth, mau jemput Tessa ya? Iya, non tulang Tessanya ada. Ada, kebetulan kamu baru nyampe dari rumah sakit. Silakan masuk nakku. Makasih ya, non tulang. Tessa, anakku ada temanmu. Ya, suruh masuk. Permisi Tess. Mama tinggal ya. Kasih. Oh, orang kalian datang.
Ya Tess, ini ada kami bawa sesuatu untukmu Tessa. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ih, bisa juga aku sakit ya, Tes. Kau pikir aku robot? Mirip sih. Kenapa bisa kau sakit, Tes? Nah, aku pun tak tahu. Kemarin aku tuh sempat lihat di AI, katanya kalau DBD sama demam berdarah itu ada kaitannya dengan sanitasi yang buruk dan pengolahan sampah yang buruk. Hah? Sanitasi? Apa itu sanitasi? Nah, itu dia aku tak tahu tuh. Nah, sekarang kita tengok lalu di AI. Tengok lalu, Jess. Kata AI-nya, sanitasi yang dimaksud di sini mencakup beberapa aspek penting. Ada yang pertama, ini tentang kebersihan diri, terutama mencuci tangan pakai sabun setelah dari toilet dan sebelum makan. Ini memutus rantai penularan kuman diare. Kedua, ini berkaitan dengan lingkungan yang bersih, seperti memastikan kita mempunyai akses ke jamban yang sehat dan tidak membuang air sembarangan. Yang ketiga, ada sanitasi lingkungan yang buruk, di mana sampah dan wadah genangan air menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Nah, sekarang aku tahu kenapa aku terkena DBD. Emang kenapa? Di depan rumah kami banyak genangan air karena bekas siram tanaman. Itulah kau kan, aku tengok-tengok. Ya kan aku nggak tahu. Permisi, Bu. Desa. Ini ada sedikit minuman dan makanan. Oh, jadi Terima kasih, Jangan dimakan ya. Iya, Tuhan. Minum ya, itu sedang nanti. Santai. Udah lumayan malam loh, ya kita pulang. Betul ya. Nanti si Jessica ini takut kalau udah malam. Apa pula so asik? Kayak gitu aja kok ngambek. Udah. Mak, Mama, Apa nak aku? teman-temanku mau pulang nih, Mak. Oh yaudah, mari biar nanti pengantar. Keluar ya, Teh. Pulang sembuh. Iya, terima kasih teman-teman. Bye-bye. Dadah, Tessa. Pulangnya nanti lah. Iya, hati-hati di jalan ya. Pulangnya nanti lah. Iya, nanti Pulangnya lah. nanti lah. Makasih ya, Iya. pulang. Kasihan nanti lah. Kan sampai cok. Baik lagi. Kayaknya inilah yang dibilang kau tadi loh, Jess. Iya kan, Makanya tumpukan sakit si sampah. Tessa. Kurasa. Bau kalian. Mama, aku pulang. Kamu dari mana aja, Grace? Kenapa lama banget pulangnya? Tadi aku dari tempat teman, menjemput teman. Mama mau kemana? Kok rapi banget? Ini, rapat sama kepala desa. Soalnya udah meningkat banget kasus penyakit di kampung kita ini. Kamu jaga diri ya, jangan lupa makan. Terus itu habis itu bersih-bersih, terus langsung tidur ya. Soalnya mama ini pulangnya agak malaman ini, oke? Oke, Ma. Oh, pergi dulu ya. Ya, teman. Dadah. Dadah. Oke, selamat siang. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang udah hadir di rapat kita kali ini. Adapun perihal dari rapat kita hari ini, itu dikarenakan kami mendapati bahwa beberapa pekan terakhir bahwasanya tingkat penyakit DBD dan diare di daerah kita itu meningkat. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut bisa kita dengarkan dari Ibu Bidan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah memberikan saya kesempatan. Nah, dari data Puskesmas yang kami analisis ini, bahwasannya kedua penyakit DBD dan juga diare mencatat kenaikan signifikan, sehingga dari kedua penyakit tersebut memiliki keterkaitan dari kesehatan lingkungan dan juga sanitasinya. Betul Bu Bidan, tadi pagi saya dan beberapa kader yang lain juga mencari tahu informasi tentang penyakit diare dan DBD. Dan kami juga udah mencari di AI dan penyakit tersebut mengarah ke sanitasi dan kebersihan lingkungannya. Izinnya Ibu dan Bapak semuanya, untuk kasus diare, masalahnya ada di sanitasi dasar. Banyak dari warga kita belum mempunyai jamban yang layak atau yang optimal. Dan juga kebiasaan mencuci tangan memakai sabun belum dilakukan secara optimal. Dan penyebaran kuman dari tinja ke air dan makanan menjadi sumber utama penularannya. Benar sekali, sedangkan untuk penyakit DBD ini disebut penyakit genangan karena yang ada sedikit berkembang biak di air bersih yang menggenang
dari mana tempat favorit mereka? Contohnya sampah-sampah plastik, bahan bekas, kaleng bekas, dan tempat-tempat yang dapat menampung air hujan. Jika sampah tidak dikelola dengan benar, maka sama saja kita sedang berternak nyamuk DBD secara massal. Apa yang Bapak dan Ibu katakan sudah benar-benar jelas. Masalah ini bukan masalah yang bisa ditunda lagi. Jadi kita akan menggunakan teknologi yang namanya spam lapor yang fungsinya untuk memetakan dan merespon setiap laporan masalah kesehatan ataupun masalah kebersihan yang ada di sekitar daerah kita. Bilang saja tidak cukup Pak Kades, kita butuh gerakan massa dengan melakukan gotong royong akbar di seluruh wilayah desa kita ini. Dan juga kita harus menerapkan 5 pilar STBM di seluruh desa kita ini. Yang mana STBM itu adalah sanitasi total berbasis masyarakat. Di mana di STBM ini ada 5 pilar yang harus kita terapkan. Yang pertama itu stop buang air besar sembarangan. Yang kedua, mencuci tangan memakai sabun. Yang ketiga, pengelolaan makanan dan minuman yang benar. Yang keempat, pengelolaan sampah. Dan yang terakhir adalah pengelolaan limbah cair rumah tangga. Ide yang sangat bagus, saya setuju. Saya juga setuju. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian atas saran-sarannya. Jadi untuk menyikapi masalah ini kita akan mengadakan gotong royong jam 5 sore di hari Minggu untuk setiap RT dan RW dimana untuk mengumumkan jadwal gotong royong ini ke setiap rumahnya minimal memberikan satu putusan untuk kegiatan gotong royong ini, karena kebersihan itu bukan tanggung jawab pemerintahan kita saja, tapi tanggung jawab kita juga. Mari kita lestarikan dan jaga lingkungan kita untuk kehidupan anak-anak kita ke depannya. Setuju? Jadi kali Pak Kades dong sampahnya ini Pak Kades. Itu kan mama. Nah ini. Aku kan tahu. Oh iya ya, oke. It's okay. Udah. Ada Iman ketemu ya, kemarin saya dengar sakit. Ya nanti dong tadi salah sembuh kok. Ya betul lah, kemarin masa mau masuk UGD. Apaan sih? Jangan gitu loh guys, jangan ganggu Imannya. Tunggu banget tuh lah. Udah ya kita bantu sudah selesai. Lah, bukan itu Tessa. Mana? Itu? Ah iya. Dia ngapain kebingungan ya? Ya udah samperin. Ya udah, ini kita kumpulkan, terus nanti kita bawa ke sana ya. Nanti lo ada kerjaan. Oke nanti lang. Ada apa? Masih sakit? Kalau misalnya masih sakit gak apa-apa kan, gak usah ikut gotong royong. Oh enggak. Aku cuma lagi bingung. Ya kenapa? Soalnya sampah sebanyak ini mau dibuang kemana? Tempat sampah. Tempat sampahnya dapur. Iya ya. Kak Sata, tolong sini Kak. Iya, kenapa dek? Nah, kami ini kan mau buang sampah Kak. Cuman tempat sampahnya penuh Kak. Gimana nih Kak? Iya ya, ntar ya saya tanya dulu sama Pak Kades. Iya Kak, tolong ya Kak. Iya. Jangan lama ya Kak. Pak Kepala Desa, jadi kan gini, sampah di sini kan udah parah kali dan TPS itu juga udah penuh. Jadi solusi dari Bapak gimana? Dan juga pengangkut sampah hari ini kan nggak datang. Nah, itu dia masalahnya, Bapak. Bapak juga bingung nih ngatasi volume sampah yang gede banget ini. Soalnya kalau ditumpuk-tumpuk gini takutnya bau kan. Soalnya TPL juga pengangkutnya besok datang. Kalau dibakar takutnya dicemari udara. Kamu ada solusi? Selamat sore Pak Kades, selamat sore Rifat, selamat sore Kak Mei. Sore. Wah, saya lihat semangat banget ya gotong royongnya. Tapi saya dengar sepertinya ada masalah nih dalam penanganan sampahnya. Nah ini dia Mbak. Kami bingung sampahnya mau di kemana lagi. Soalnya kayaknya berapa akhir ini volumenya naik lah gitu, sampahnya makin banyak. Saya ada solusi Pak, tapi sebelum itu mari kita memilah sampahnya terlebih dahulu ya. Oke. Oke Pak. Ini Bu, semuanya udah berkumpul seperti yang apa Ibu bilang.
Apakah ada solusi yang bisa kita lakukan setelah kalian melakukan apa yang habis Ibu bilang tadi? Tentu saja ada Pak. Solusinya adalah dengan melakukan pengumpulan sampah dari sumbernya itu sendiri, yaitu dari RW kita ini. Kita juga dapat melakukan 3 hal utama, yaitu komposter, biopori, dan prinsip 3R. Komposter dan biopori itu apa, Bu? Begini Pak, kita lihat tumpukan sampah, daun, dan sisa makanan. Ini adalah sampah organik yang bisa kita olah menjadi pupuk kompos menggunakan komposter. Komposter adalah alat berbentuk wadah yang membantu mempercepat proses pembusukan sampah organik menjadi pupuk yang bermanfaat untuk tanaman. Pernah dengar soal metode itu? Oh ya, berarti Adi sudah tidak asing lagi dong dengan yang namanya komposter? Nggak juga sih Bu, hehehe. Lalu biopori itu apa Bu? Oh ya, saya hampir lupa. Lalu, untuk sampah organik yang sifatnya basah seperti sisa makanan atau untuk mengatasi genangan air dan menyuburkan tanah, kita bisa buat lubang resapan biopori. Lubang silindris vertikal ke dalam tanah yang diisi sampah organik. Lubang ini berfungsi sebagai jalur resapan air hujan, pencegah banjir, dan tempat cacing tanah membuat kompos. Oh, jadi sampah daun yang banyak ini tidak harus dibuang, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Terus, bagaimana dengan sampah plastik dan botol bekas ini, Bu? Nah, itu termasuk ke dalam langkah yang ketiga, yaitu prinsip 3R. Ada 3 kunci di dalamnya. Wah, skill dong, Bu. Wah, bersemangat sekali ya. Baiklah, yang pertama itu ada reduce atau mengurangi, yaitu berhenti mengurangi barang-barang yang memungkinkan membuat barang-barang itu atau sampahnya akan semakin banyak. Misalnya, adik-adik membawa botol-botol minum ke sekolah, itu juga termasuk mengurangi loh. Kok bisa, Bu? Ya karena kan botol minum itu bisa digunakan berkali-kali. Sedangkan jika adik membeli botol minuman atau mineral, itu sama saja adik semakin menumpuk sampah-sampah botol. Oh, gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu ada reuse atau menggunakan kembali, yaitu memanfaatkan kembali barang-barang bekas seperti botol-botol bekas yang dipegang oleh adik ini bisa kita gunakan itu menjadi pot bunga yang kecil. Berarti kalau gitu boleh dong beli botol bekas botol kayak gini banyak-banyak. Lah, kok begitu? Ya supaya banyak dong apa itu pas bunganya. Itu memang adik pintar, tapi itu namanya kepintaran adik. Baiklah, yang terakhir itu ada recycle atau mendaur ulang, yaitu mengelola kembali sampah-sampah yang masih bermanfaat atau masih bisa digunakan kembali seperti botol-botol atau kardus-kardus yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Itu kita bisa menjualnya ke bank sampah atau ke tempat orang yang mau membeli sampah-sampah bekas. Nah, nanti dari itu hasilnya itu bisa kita buat menjadi pundi-pundi uang. Wah, ternyata banyak ya solusinya selain uang ke TPA. Ya, betul sekali Pak. Tunggu apa lagi? Mari kita lakukan seperti yang kata Pak Meka tadi. Ayo, mulai sekarang lakukan perubahan demi lingkungan yang sehat.